Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mei Sukaryati, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Sekolah Dharma Putra Advent Bekasi. Sebelum mengikuti program guru penggerak, saya selalu mengikuti seminar kreativitas. Saya ingin dan mau menjadi guru dengan memiliki wawasan yang selalu baru, dengan mengikuti perkembangan pembelajaran modernisasi, yaitu pembelajaran melalui digital. Saya juga belajar banyak hal yang mengubah paradigma saya terhadap dunia pendidikan. Saya juga mulai belajar menerapkan untuk program guru penggerak, mulai dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang keunikan seorang anak, sehingga kita belajar bagaimana memandang peserta didik sebagai generasi yang berpotensi dalam bidangnya masing-masing. Belajar tentang nilai dan peran sebagai guru penggerak, membuat visi dan misi sekolah, serta menerapkan budaya positif, mengemas kegiatan pembelajaran ke dalam pembelajaran berdiferensiasi dan pengelolaan sosial emosional, baik bagi diri saya dan peserta didik. Mencoba teknik coaching kepada siswa dan teman sejawat, membantu mencari solusi dari permasalahan yang ada. Menjadi guru bukanlah hal yang mudah. Untuk itu kita harus selalu mengupgrade diri, membangun potensi yang ada di dalam diri kita. Pendidikan digunakan sebagai alat untuk mendapatkan tenaga kerja terampil yang murah, dan sekolah-sekolah yang dibuka pada umumnya hanya dapat diakses oleh anak-anak pegawai negeri dan orang kaya. Inilah yang kita hadapi di dunia nyata sekarang. Selain itu, selama pelaksanaan awal kebijakan etis, penduduk asli masih enggan untuk bersekolah karena khawatir akan terpengaruh budaya barat yang dianggap tidak diinginkan. Distribusi pendidikan yang tidak merata di antara berbagai segmen masyarakat mendorong para elit untuk memulai pendirian, perkumpulan, dan sekolah yang menandai lahirnya gerakan nasional. Para elit ini mendirikan berbagai sekolah umum dan kejuruan yang mengadopsi metode pembelajaran barat sambil menekankan cita-cita nasional. Ini menandai lahirnya organisasi Budi Utomo yang sangat menekankan pada kemajuan pendidikan. Selanjutnya, Sekolah Kartini didirikan yang menandai munculnya pembebasan wanita dan kesetaraan gender dalam pendidikan. Akhirnya, Sekolah Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara hadir. Ki Hajar Dewantara mendirikan Sekolah Taman Siswa untuk memberikan kesempatan pendidikan yang sama hak-hak kepada penduduk asli yang tidak memiliki hak yang sama seperti priayi atau orang Belanda. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses memanusiakan individu, membebaskan dalam segala aspek kehidupan, baik fisik, mental, dan spiritual. Ki Hajar Dewantara juga menyarankan agar anak-anak dididik sesuai dengan tatanan alam dan semangat zaman. Tatanan alam menggambarkan konten dalam bentuk kondisi lingkungan, sedangkan semangat zaman merujuk pada pendidikan dan instruksi yang sesuai dengan era agar anak-anak dapat sejalan dengan perkembangan zaman. Gagasan Ki Hajar Dewantara ing ngarso sungtulodo, artinya pendidik memberikan teladan. Ing madya mangun karso, pendidik selalu berada di tengah, terus memulai dengan memotivasi, dan tutwuri handayani, artinya pendidik selalu mendukung dan mendorong peserta didik untuk maju. Tidak hanya merupakan slogan dan kata-kata indah semata. Sistem pendidikan yang masih membatasi perlu diperbaiki agar sejalan dengan dedikasi Ki Hajar Dewantara dalam mengembangkan identitas budaya anak bangsa, sehingga menciptakan generasi cerdas dan berkarakter dan selalu berkelanjutan. Kali ini kita akan merefleksikan diri. Setelah mempelajari dan memahami perjalanan pendidikan nasional sebelum dan sesudah kemerdekaan, serta para peran tokoh
tokoh penting dalam pergerakan pendidikan, saya menyadari bahwa melalui pendidikan, nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dapat dilestarikan dan membentuk kepribadian bangsa. Penanaman nilai-nilai budaya dan karakter melalui pendidikan pada akhirnya akan menciptakan identitas bangsa yang kuat. Dalam hal ini, Pancasila menjadi landasan utama yang perlu diimplementasikan, serta menyeluruh dan mendalam dalam jiwa generasi bangsa. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang sesuai, beberapa langkah yang dapat diambil di sekolah antara lain: yang pertama adalah menerapkan pembelajaran yang disesuaikan dengan potensi individu peserta didik agar mereka dapat mengoptimalkan bakat dan kemampuan masing-masing. Yang kedua, menjadi inspirator bagi peserta didik, selalu menjadi pendorong bagi peserta didik agar terus mereka bisa berkembang. Dan yang ketiga, menjadi pendidik yang menyenangkan, memiliki keahlian dalam ilmu pengetahuan, dan berperilaku baik sebagai contoh yang patut diikuti sesuai dengan nilai-nilai yang diturunkan oleh Ki Hajar Dewantara. Visi misi Sekolah Dharma Putra Advent. Visi: unggul dalam prestasi, berkarakter, dan memperoleh ilmu pengetahuan berasaskan ketuhanan. Misi: mewujudkan pendidikan Advent yang mengedepankan ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan asas Pancasila dan prinsip-prinsip pendidikan Advent yang mengembangkan spiritual, mental, fisik, dan sosial. Akhir kata, saya Mai Sukaryati bukan sekedar guru, karena saya adalah guru penggerak. Salam guru penggerak, merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih dan salam sejahtera bagi kita semua.